Pemirsa, program bioetanol blending akan dimulai pemerintah secara bertahap dengan target penggunaan campuran E5 atau 5% etanol hingga E10 atau 10% etanol untuk bensin Pertamina. Namun penggunaan etanol masih memiliki tantangan dari iklim tropis hingga kendaraan lama yang belum kompatibel. Pemerintah Indonesia memiliki rencana serius untuk mencampurkan etanol ke bahan bakar minyak. Langkah ini diambil untuk menekan emisi karbon dan mengurangi ketergantungan pada impor minyak. Di balik ambisi pemerintah, yang menjadi pertanyaan, apakah ekonomis jika etanol dijadikan campuran pada BBM dan bagaimana efeknya pada kendaraan? Penggunaan etanol memiliki dua sisi, ada manfaat dan juga resiko yang perlu diperhatikan. Nah, ini jelas menurut saya tidak bisa dilakukan secara mendadak. Harus dilakukan penelitiannya dulu. Kemudian dilakukan sosialisasinya, diberikan waktu adaptasi bagi industri itu untuk mengembangkan teknologi yang sesuai dengan base fuel yang menggunakan etanol ini. Jadi kalau misalnya terburu-buru itu akan memiliki resiko industri itu tidak siap baik dari penyedia bahan bakarnya maupun dari pabrikan mobilnya. Nah tentunya. Sementara dari sisi keekonomian, pada Oktober 2025, harga etanol di kisaran Rp13.000 hingga Rp14.000 per liter. Relatif lebih tinggi jika dibandingkan harga bensin non-subsidi, yakni di harga Rp14.000 hingga Rp15.000 per liter. Artinya, tanpa subsidi pencampuran etanol justru bisa meningkatkan biaya produksi BBM. Konsekuensinya harganya kan lebih mahal, karena ada campuran etanol tadi, tetapi kelebihannya adalah dia ramah lingkungan. Maka tadi saya katakan bagi konsumen yang mempunyai kesadaran tinggi akan lingkungan hidup, ya dia akan memilih E10 tadi gitu. Tapi kalau mobilnya lama, ya masih ada yang menjual. Jadi maksud saya itu ya, saya dukung pemerintah untuk menerapkan E10 gitu ya, tapi jangan dipaksakan, berikan pilihan pada konsumen itu ya, sampai dia punya kesadaran untuk memilih E10 tadi itu, Pak. Hal itulah yang sedang dikaji pemerintah agar program bioetanol tetap efisien dan tidak membebani konsumen. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan, kajian pengembangan E10 ini berangkat dari keberhasilan mandatori penerapan biodiesel yang sudah dimulai sejak 2016. Melihat progres itu, Bahlil menilai Indonesia membutuhkan waktu 2 hingga 3 tahun lagi untuk bisa menerapkan etanol. Sebelum dijalankan, menurutnya perlu perhitungan yang lebih matang. Sementara itu, Pertamina Patraniaga sebagai pemasok base fuel menjelaskan kandungan etanol dalam BBM merupakan praktik yang lazim di kalangan perusahaan migas dan berlaku secara internasional. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, pemerintah tengah menyiapkan kebijakan baru yang mewajibkan pencampuran etanol 10% pada bahan bakar minyak. Namun rencana itu justru menimbulkan beragam tanggapan dan keresahan masyarakat, terutama terkait dengan efeknya terhadap performa dan keawetan mesin kendaraan. Lantas sejauh mana kebijakan ini dapat diimplementasikan? Sudah bergabung bersama kami Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Migas Nasional, Asper Migas, Mose Rizal, dan Ketua Komisi 12 DPR RI, fraksi Partai Golkar, Bambang Patijaya. Selamat malam, Pak Bambang, Pak Mose. Selamat malam, Pak. Dengan Eva di studio, Pak Bambang, sejauh mana DPR diajak bicara oleh Kementerian SDM yang mengklaim bahwa Presiden setuju campuran 10% etanol untuk BBM? Ya, terkait dengan masalah etanol ini kan baru wacana dari Kementerian SDM. Dan mereka kabarnya sudah melakukan rapat pembahasan. Memang kalau dengan DPR-nya belum dilaksanakan, apalagi kami sekarang ini kan lagi masa reses. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah kita tolonglah jangan semua hal-hal yang terkait diumumkan pemerintah terkait dengan etanol ini ditanggapi dengan negatif, ya. Karena tadi saya bertanya kepada Dirjen Migas, ini kan sebetulnya suatu wacana yang akan dilaksanakan di tahun 2026 etanol ini, dan ini merupakan rencana daripada untuk gasolin atau bensin. Kita sebelumnya sudah cukup sukses dengan solar menjadi B40 dan sejauh ini sudah cukup efektif untuk bagaimana mengurangi impor kita, kemudian juga berkontribusi di dalam pengurangan emisi. Nah terkait dengan ini, untuk pada bensin saya pikir juga nggak ada masalah ya.
Karena etanol ini kami pelajari juga ternyata di negara lain sudah mandatory, ya, baik itu di Filipina, baik itu di Thailand, baik itu di India, baik itu di Amerika Serikat sendiri, baik itu di Brasil. Bahkan di Brasil itu sudah cukup komposisi etanol cukup tinggi, ya. Bahkan salah satu produk dari Shell kami lihat itu sudah 27%. Nah, artinya apa? Pada Brasil yang memang negara dengan iklim tropis yang sama seperti Indonesia, itu juga sudah diterapkan. Dan saya pikir ini tinggal diadaptasikan saja, sehingga kemudian kita betul-betul dapat berkontribusi ya terkait dengan bensin ini, mengurangi impornya, kemudian juga kita mengurangi emisi dengan adanya etanol tersebut. Menurut DPR, lebih sepakat kebijakan BBM S10 menjadi kewajiban atau opsi yang terbuka bagi publik? Kalau begini, dulu itu kan biosolar kan pelan-pelan juga. Tetapi yang jelas, saya pikir karena biosolar kita sudah sukses, di etanol 10% yang akan direncanakan 2026, saya pikir juga bisa langsung diterapkan. Intinya begini, bahwa pada negara lain itu sudah lama dilakukan. Ini bukan persoalan percobaan-percobaan, tidak. Brasil itu, bahkan saya lihat itu ya, ini ada produk Brasil itu namanya menjual etanol hidra atau E100. Malah mereka Shell itu punya produk E100 ini di Brasil. Kemudian pada produk gasolina C itu 27%. Nah, Brasil kan sudah lama. Dan Brasil itu pengembangan daripada bioetanolnya itu juga dari tebu. Nah, Indonesia ini kan rencananya bioetanolnya itu berdasarkan dari pengembangan tebu dan juga singkong. Nah, kita akan dorong ini tumbuh industri dalam negeri kita lebih besar lagi sehingga bisa mampu mensupport itu. Seperti itu. Pak Bose, apakah Anda sepakat bahwa rencana penerapan BBM S10 bisa langsung diterapkan dan harus menjadi sebuah kewajiban? Langsung tidak, kewajiban juga tidak. Saya rasa konsumen harus tetap bisa memilih, ya, mau BBM-nya pakai etanol apa tidak, ya, itu adalah sebuah hak konsumen untuk memilih apakah mereka mau produk seperti apa. Jadi bagi saya harus ada keberpihakan kepada konsumen di mana mereka punya keleluasan untuk memilih. Masalah kewajiban saya rasa harusnya tidak, kayak biodiesel pun juga seperti di di SPBU swasta, mereka juga menawarkan yang tidak ada bionya, ya, dan itu bisa dibilang itu adalah keleluasan bagi konsumen, ya, itu harus dijaga oleh pemerintah. Pemerintah bisa memaksakan untuk implementasi, misalkan ke SPBU Pertamina, ya monggo-monggo saja, sah-sah saja. Ya, nanti kita lihat konsumen seperti apa reaksinya dan memilih apa. Nah, kalau saya setuju dengan Pak Bambang, bagaimana kita mitigasi peningkatan impor kita, neraca perdagangan impor kita juga harus ditekan, ya. Tapi banyak hal yang bisa kita lakukan selain dari misalkan biofuels, ya, karena biofuels sekarang ini makin lama ke sini makin banyak perdebatan sebenarnya, bukan makin didorong untuk implementasi, tapi justru makin banyak perdebatan. Di COP terakhir kemarin pun juga seperti itu, ya. Brasil sekarang lagi juga banyak pemerhati lingkungan yang mengecam untuk menekan produksi dari biofuels. Kenapa? Karena masalah deforestasi, masalah biodiversity yang hilang, dan lain sebagainya. Nah, itu kalau dibilang pengurangan emisi, yes, tapi masalah apakah ini ramah lingkungan, tidak juga. Nah, itu yang lagi ditekan. Sekarang juga Februari kemarin juga shipping companies, the big shipping companies juga menekan untuk IMO untuk tidak mewajibkan biofuels ini. Kenapa? Karena mereka juga khawatir akan adanya dampak-dampak lingkungan, dampak-dampak antara food versus kebun energi. Nah, itu bisa berdampak terhadap sosial dan terhadap lingkungan juga. Nah, jadi harus kita pertimbangkan. Kalau dibilang langsung, ya ini harus bertahap.
Saya sih nggak masalah, misalkan mau implementasi seperti ini, tapi saya menyarankan bahwa konsumen harus diberikan opsi juga. Untuk apa? Untuk memberikan ya tadi menjaga iklim investasi dan juga menjaga iklim persaingan yang sehat antara para SPBU. Oke, terkait dengan SPBU swasta, kandungan 3,5% etanol saja ditolak Pak Mose oleh SPBU swasta, apalagi 10%. Apa yang sebetulnya dikhawatirkan oleh SPBU swasta terkait dengan campuran etanol dalam BBM? Sebenarnya bukan masalah kekhawatiran campuran etanolnya, tapi masalah spesifikasi preference mereka. Mereka sudah ada produk yang mereka jual dengan spesifikasi tertentu, ya jangan dirubah gitu. Dengan adanya kandungan etanol yang lebih tinggi, itu mungkin akan merubah spesifikasi mereka, produk yang mereka jual, karena mereka menjual dengan spesifikasi tertentu. Karena itulah preference dari pelanggan-pelanggannya mereka. Jadi ya pemerintah juga tidak bisa memaksakan untuk merubah spesifikasi atau keinginan dari pelanggan-pelanggannya mereka gitu, karena itulah nilai produk mereka, value-nya tuh di situ gitu, SPBU swasta. Jadi ya harusnya hak mereka ya kita pertahankan dan kita hargai. Baik, saya kembali ke Pak Bambang yang tadi sudah menyinggung ya semangat kemandirian dalam negeri dengan mengurangi impor. Bagaimana memastikan ketersediaan bahan baku dalam negeri untuk etanol cukup? Karena kalau kita lihat kapasitas produksi etanol nasional pada 2024 303.000 kiloliter. Bagaimana untuk memenuhi jika nanti kebijakan ini jadi diberlakukan BBM S10? Ya, jadi kan memang ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Selain terkait dengan komitmen regulasi, juga terkait dengan persoalan ketersediaan. Saya pikir pertanyaan ini memang sesuatu yang harus bisa dijawab terhadap industri dalam negeri kita. Tadi saya bertanya dengan Dirjen Migas, ini apakah ketersediaan untuk etanol itu dapat dipenuhi dari dalam negeri. Jadi dari progres yang ada, beliau melihat itu di daerah Jawa Timur, Sidoarjo, itu sudah ada. Dan kemudian ini kan ada pengembangan yang lain. Jadi ketersediaan daripada etanol ini bukan hanya dari tebu saja, tetapi juga dari pengolahan singkong nantinya. Dan kita akan lihat ini seperti apa. Dan wacana untuk etanol E10 ini kan akan dilaksanakan itu 2026 itu semester kedua. Nah, jadi saya pikir sama seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Mose, silakan aja, nggak ada masalah ini. Kita sudah punya contoh pada biosolar ya. Juga ada proses transisi. Masyarakat yang memang mau tetap murni, saya pikir ya juga punya kesempatan. Tidak bisa serta-merta. Saya pikir kita akan mitigasi itulah semuanya. Jadi semua hak-hak konsumen tetap ada, tetapi kita juga tentu mengedukasi konsumen bahwa kita tidak bisa selamanya tergantung kepada energi fosil. Nah, ini mungkin memang dari pengusung energi fosil mungkin akan sedikit terganggu dengan adanya etanol ini. Tetapi tentunya sekali lagi, yuk mari kita dukung komitmen daripada pemerintah untuk mendukung yang namanya pengurangan emisi. Dan antara lain dengan penerapan etanol 10 ini. Seperti itu. Soal adanya kekhawatiran dari publik, meskipun tadi Pak Bambang sampaikan jangan ditanggapi dengan negatif ya, tetapi muncul kemudian kekhawatiran publik terkait dengan campuran etanol akan berdampak pada kendaraan lama yang belum kompatibel, kemudian konsumsi BBM lebih boros dan tantangan dari iklim tropis. Bagaimana DPR menanggapi soal kekhawatiran publik ini? Begini, kekhawatiran ini adalah kekhawatiran pakai rasa-rasa, tidak pakai data, belum ada data. Maka saya juga akan menjawabnya dengan komparasi. Komparasi yang paling cocok itu ada di Thailand, akan ada di Filipina, dan juga yang ada di Brazil. Itu adalah negara-negara yang tropis. Nah, di sana juga situasi ekonomi juga sama seperti kita, emerging ekonomi yang sedang berkembang. Di sana juga pasti banyak mobil-mobil tahun 80-an, tahun 90-an. Tetapi pemerintah di sana sudah mandatory. Jadi saya pikir ya kita belajar dari sana. Proses ini kan masih tahun 2026. Ya, kita belajar sehingga apa sih hal-hal yang mungkin akan dikomplain oleh masyarakat terkait dengan kendaraan-kendaraan tua. Apakah memiliki dampak dan seterusnya. Nah, ini kita akan pelajari. Jadi sehingga kekhawatiran daripada masyarakat itu bisa kita jawab dengan
komparasi daripada negara lain, yang mana situasinya mirip seperti negara kita. Demikian. Ada tanggapan Pak Mose terkait dengan kekhawatiran terhadap performa dan konsumsi BBM etanol atau E10 ini? Oke, jadi memang nggak semuanya itu positif, nggak semuanya juga negatif. Ya, ada kelebihan dan ada kekurangan. Semua kita tahu dan datanya juga ada bahwa kekurangan dari BBM bioetanol atau misalkan biodiesel juga sama adalah menyerap banyak air. Ya, jadi memang cocok untuk kondisi-kondisi tertentu, misalkan BBM tersebut langsung dipakai. Tapi kalau kondisi di mana BBM tersebut harus di stok dan disimpan, misalkan kita contohnya dari perusahaan-perusahaan tambang, itu banyak yang komplain kalau misalkan biodiesel itu menyerap banyak air dan itu bisa bermasalah. Kenapa? Karena mereka kan beli bahan baku BBM itu dalam jumlah cukup besar untuk produksinya mereka, gitu. Nah, itu bisa menjadi kekurangan, ya. Nah, itu yang harus dipikirkan. Jadi konsentrasinya juga jangan terlalu tinggi sehingga bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan untuk industri-industri seperti yang tadi saya bilang, gitu. Jadi kalau dibilang tidak ada data, ya ada datanya, dan banyak memang yang sudah menyampaikan bahwa itulah kekurangannya, mau itu etanol, mau itu biodiesel, ya, itu kenyataan yang ada sekarang. Memang teknologi akan terus berkembang. Siapa tahu itu bisa dimitigasi dan bisa lebih efisien dan efektif lagi, ya, sehingga bisa menyerupai 100% fossil fuels, ya, bagus gitu loh. Jadi itu yang kita harapkan. Makanya implementasi ini tidak bisa secara serta-merta langsung begitu saja dan diwajibkan, tapi biarkanlah konsumen bisa mempunyai pilihan, ya, pilihan yang baik bagi kondisi mereka dan bagi mesin mereka, penggunaan mereka dan lain sebagainya. Jadi itu harus tetap dijaga oleh pemerintah, di mana opsi-opsi tersebut masih terbuka untuk masyarakat maupun industri. Terakhir Pak Mose, dengan kandungan etanol apakah akan mempengaruhi harga BBM lebih mahal atau lebih murah? Kalau tadi yang Pak Bambang bilang di Brazil itu justru lebih murah, tapi di negara lain karena produksinya mungkin tidak seefektif di Brazil, karena Brazil luar biasa produksinya sangat tinggi, itu jadi lebih mahal gitu. Jadi itu plus minusnya, ya nggak bisa kita membandingkan, dan harga itu kan naik turun ya, fluktuatif ya. Yang kita khawatirkan adalah tadi masalah deforestasi, yang isu yang cukup mengkhawatirkan, dan juga biofuels versus food yang juga harus diperhatikan, karena kita juga butuh lahan untuk pangan kita, ya. Kalau itu bersaing dengan kebun energi, istilahnya kebun energi, ya itu harus dipertimbangkan bagaimana penyelesaian. Dan kita juga harus, sekali lagi saya ingatkan, menjaga hutan tropis kita untuk kedepannya, karena itulah menjadi paru-paru dunia. Ada 2 paru-paru dunia yang paling besar potensinya ada di Brazil dan Indonesia. Makanya Brazil sekarang lagi ditekan untuk produksi biofuelsnya, itu juga karena untuk menjaga deforestasi harus dikurangi sebanyak-banyaknya. Nah, itu yang harus ditekankan juga. Jadi ini banyak pertimbangan, makanya saya harapkan adalah dari sisi DPR dan dari sisi juga pemerintah harus membuat kajian yang lebih komprehensif, end to end, ya. Jangan cuma di ujungnya saja, emisi bagus, tapi kalau dilihat dari sisi deforestasi, karena hutan itu isinya nggak cuma pohon, ya, ada juga biodiversity yang mesti kita jaga, karena itulah kekayaan alami Indonesia, dan itu yang harus dijaga. Baik, masih ada waktu untuk melakukan kajian secara komprehensif sebelum diberlakukan rencananya pada tahun 2026. Terima kasih Pak Bambang dan Pak Mose sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Download Metro TV Extend sekarang.